jalan salib Tuhan Yesus Kristus. Injil Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-23, Tuhan Yesus berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Memikul salib adalah syarat yang diwajibkan Tuhan Yesus Kristus bagi setiap orang yang mau mengikutinya. Jikalau hidup kita bukan jalan salib yang Tuhan Yesus Kristus contohkan kepada kita, maka jalan hidup kita berada di jalan yang salah. Setiap orang yang tidak mengikuti jalan salibnya Tuhan Yesus Kristus, pasti orang itu menuju ke dalam kebinasaan hidup. Setiap orang yang berani memikul salibnya karena percaya dan melakukan perintah Tuhan Yesus Kristus, maka orang itu berani melewati jalan salibnya Tuhan Yesus Kristus yang dicontohkan kepada kita. Jika kita sudah bisa melewati jalan salibnya Tuhan Yesus Kristus, maka hidup kedagingan kita yang duniawi pasti bisa mati disalibkan. Seperti Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib. Demikian hidup kedagingan kita akan mati untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Jika kita sudah melewati jalan salibnya Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang mengikut Tuhan Yesus Kristus, jika sudah berhasil melewati jalan salib, maka kedagingan dan keinginannya, yaitu hawa nafsunya, sudah mati di kayu salib, maka orang itu akan bangkit dan hidup jiwa dan rohnya, dan baru bisa menjadi penyelamat untuk semua orang seperti Tuhan Yesus Kristus. Jika Anda tidak pernah melewati jalan salibnya Tuhan Yesus Kristus, maka kedagingan Anda tidak akan mati di kayu salib, dan jangan berharap Anda akan serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang tidak mau melewati jalan salib dan menyalibkan kedagingannya dan keinginan hawa nafsunya, maka hidupnya akan sama seperti iblis. Ingat, tidak akan pernah ada kemuliaan tanpa penderitaan seperti yang Tuhan Yesus Kristus alami. Jiwa dan roh Anda akan hidup sampai kepada kekekalan di surga. Jika Anda bisa melewati jalan salibnya Tuhan Yesus Kristus dan menyalibkan keinginan hawa nafsu duniawi Anda dan keinginan kedagingan Anda. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan Tuhan Yesus Kristus adalah roh dan hidup. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Haleluya, puji Tuhan. Amin.